Halo teman-teman, di sini Del, dan video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman cara membuat atau melakukan budidaya ikan dengan sistem RAS, di mana sistem ini kita menggunakan air yang terus mengalir secara terus-menerus sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan ikan ya, dengan kondisi air yang tetap jernih karena akan melewati beberapa saringan ya teman-teman. Sistem ini saya padukan dengan budidaya sayuran atau biasa disebut dengan sistem aquaponik ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman proses pembuatannya hingga selesai dan menjelaskan kepada teman-teman alur proses air yang masuk ke saringan hingga kembali ke dalam tempat budidaya ikannya ya. Jadi air yang berada di tempat utama untuk budidaya ikan itu tetap bersih dan jernih tentunya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman proses pembuatannya serta menjelaskan alur proses sirkulasi airnya ya. Oke teman-teman, ini dia tempat budidaya ikannya. Di dalam sini terdapat sekitar 150 ekor ikan nila warna merah ya, dan terdapat juga 50 ekor ikan mas ya. Teman-teman bisa lihat setelah berjalan sekitar 1 minggu kondisi airnya tetap jernih, dan sebentar saya akan menjelaskan kepada teman-teman proses alur air sehingga air ini bisa tetap jernih dan menjaga kondisi air tetap sehat ya buat perkembangan ikan nila. Namun sebelum itu saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman proses pembuatannya serta bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Oke, langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara untuk membuat tempat budidayanya ya teman-teman. Ya, kita butuh ini 2 L ya, L ukuran 1 inci, kemudian 1 T, dan ini 3 sambungan rak ya. Ini untuk pipa. Juga ini kita butuhkan stop kran. Untuk stop kran ini kita butuhkan 2 biji sebenarnya ya. Ini kebetulan tadi saya ke toko bangunan, ini sudah habis, jadi nanti kita beli lagi yang untuk berikutnya ya. Dan kita butuhkan bahan karet, bahan dalam ya, sebagai pelapis yang nanti kita akan gunting dan bentuk untuk memperkencang ya, supaya tidak terjadi rembesan air ya. 2 ember plastik ya. Yang saat ini bekas tempat air bekas yang kebetulan sudah tidak terpakai, makanya kita akan gunakan untuk tempat ikan utamanya ya. Yang satu ini akan kita jadikan sebagai saringan. Lalu kita juga butuh pipa 1 inci ya. Ya, kemudian kita buat untuk cetakan karet. Ini gunanya untuk memperkuat ya, agar tidak terjadi kebocoran, karena kita tidak dapat tadi yang ada biasanya dijual di toko. Jadi kita buatkan aja ya dari bahan dalam. Ini kita butuh 8 ya teman-teman, kita butuh 8 biji.
Ini juga teman-teman harus buat seperti ini. Ini pipa yang kita lubangi, nanti kita akan gunakan untuk masuk yang seperti ini, kemudian diisi tanaman ya teman-teman. Di bagian ujung kita akan tutup teman-teman ya. Ini akan kita lihat sini juga ya, kita lihat supaya nanti dia akan bersambung. Setelah diukur jaraknya, kita ukur dulu dan posisikan air yang akan keluar itu sudah lurus nanti di atas. Kita ukur jaraknya. Jangan pakai lem nasi, pakai lem pipa ya. Jangan sampai teman-teman pakainya lem nasi. Ini aja dulu. Iya, untuk ininya nantinya kita akan pasangi di sini yang dari 2/3 ke 3/4 ya. Jadi nanti airnya keluar dari sini, kita sambung lagi air di sini satu. Oke ya teman-teman, kita rem aja 2/3, 2,5 ke 3/4. Banyak lemnya meleleh, ada apa-apa supaya mantap. Jadi di bagian ini kita tinggal pasang ini pipa 3/4, kemudian nanti ada L yang akan turun ke bawah untuk sambungan air. Terus air yang masuk dia akan turun ke bawah bersama kotoran, akan naik ke atas sini, lewat ini, masuk ke sini. Di sini dia akan masuk di bagian paling bawah, di bawah yang bawah, kemudian dia akan masuk di saringan. Masuk di saringan. Setelah itu dia saringannya di bawah situ bersama kotoran yang berat, dia akan mengendap. Jadi untuk 2 minggu sekali dia akan dibuka dan keluar ke situ untuk kotoran-kotoran yang berat ya. Kemudian ini gunanya supaya air yang ada di bawah itu bebas, dia punya rongga, kemudian dia akan naik ke atas melewati saringan nanti. Sebentar kita pasang saringannya setelah instalasinya semua. Setelah itu air yang paling di atas, yang ada di atas saringan itu kan kemungkinan besar dia sudah bersih karena melewati saringan. Dia akan dipompa kembali ke atas ini dan akan masuk ke paling ujung ini. Paling ujung ya. Jadi dari paling ujung dia akan mengalir ke sini lagi. Dan begitu seterusnya kembali ke sini. Di sini nanti ada tempat kita pelihara ikan. Jadi akhirnya dia akan bersih terus ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari tempat pemeliharaan ikan yang tadi kita buat. Jadi air yang ada di kolam utama dari bawah dia akan naik menuju pipa ini, dari atas dia akan mengalir menuju ke bagian bawah tempat saringan ya. Di bagian bawah ini air yang ada beserta kotoran yang terlarut di dalamnya yang berat dia akan mengendap di bawah, dan nantinya setiap 2 minggu sekali kita akan buka dan kita akan buang ya. Sedangkan air yang masih mempunyai kotoran yang kecil itu akan
disaring di sini, dia akan tersaring karena akan melewati saringan-saringan. Jadi air yang naik ke atas ini sudah jernih ya teman-teman. Dan ini adalah batu yang sengaja saya letakkan, yang sebenarnya tujuannya untuk menahan saringan dan gabus ini supaya dia tidak terangkat karena tekanan air yang ada dari bawah ya. Sedangkan yang ini adalah biobol yang sengaja saya letakkan. Fungsi dari biobol ini adalah sebagai tempat berkembang biaknya bakteri yang menguntungkan, yang akan mengurai zat amoniak ya. Dia akan mengurai zat amoniak yang terlalu dalam air, yang sangat berbahaya untuk ikan ya. Kemudian air yang sudah ada di sini, yang sudah jernih, itu akan mengalir menuju ke sini ya teman-teman, menuju ke ujung sini. Dan tadi yang sempat kita buat ini adalah pipa yang kita gunakan untuk mengembangbiakkan atau menanam sayuran ya. Ini adalah daun bawang. Di bawahnya saya taruhkan kain. Kain ini berfungsi untuk mengisap air yang ada di dalam sini untuk tetap melembabkan tanah yang ada di atas ini ya teman-teman. Jadi daun bawang yang ada di sini itu akan hidup dan berkembang. Ini daun bawang, ini adalah sawi ya, sawi teman-teman ya. Jadi air yang ada di sini serta kotoran-kotoran yang telah disaring itu akan melewati pipa ini ya teman-teman, melewati pipa ini dan akan kembali menuju ke kolam utama ya. Jadi air yang mengalir di atas ini adalah air yang bersih, kemudian dia akan menekan ke bawah. Jadi kotoran yang mengendap di dalam kolam utama itu akan kembali naik ke pipa ini ya. Pipa ini akan mengalir kembali lagi ke dalam saringan ya. Begitu kira-kira mekanisme saringannya ya teman-teman, sehingga air yang terus mengalir ini dia akan tetap bersih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin membudidayakan ikan mungkin bisa mencoba untuk melakukan atau membuat tempat budidaya seperti ini ya, untuk teman-teman yang mempunyai lahan sempit ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.